Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nova Urmila dengan NIM BEM B1032181056. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang tentang analisis laba kotor. Pada kali ini saya menganalisis laba kotor dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, di mana PT Sumber Alvaria Trijaya Terbuka atau Alfamart dimulai ketika De Joko Susanto membuat sebuah usaha di bidang perdagangan dan distribusi pada tahun 1989. Namun pada tahun 1999, usaha ini berubah menjadi usaha minimarket. Perseroan mulai tumbuh dengan pusat ketika berhasil mengakuisisi 141 gerai Alfaminimart dan membuat transformasi dengan mengganti nama gerai-gerai tersebut menjadi Alfamart. Pada tahun 2002, di tahun 2009, Perseroan membuat keputusan untuk masuk ke bursa saham menjadi perusahaan terbuka dan melakukan penawaran umum saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham AMRT. Secara umum, kegiatan usaha Alfamart adalah mengelola jaringan distribusi minimarket yang menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari bagi pelanggan dengan harga yang terjangkau, tempat berbelanja yang nyaman, serta lokasi yang mudah dijangkau karena lokasi sebagian besar gerai Alfamart berada di area perumahan dan komersial. Alfamart telah melayani lebih dari 4,2 juta pelanggan setiap harinya di lebih dari 16.492 gerai dengan 32 gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Membuat Alfamart dapat dikatakan sebagai salah satu retail yang terdepan. Sebagai toko komunitas, Alfamart senantiasa berupaya memberikan nilai lebih bagi masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang berkesinambungan. Melalui payung program Alfamart Sahabat Indonesia dengan 6 pilar kegiatan Alfamart, Sport, Clean, dan Green, Smart, SME, Vaganza, dan Care, Perseroan berupaya untuk memberikan nilai tambah dalam berbagai aspek masyarakat. Alfamart juga mengembangkan corporate cause promotion sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dengan melibatkan partisipasi konsumen melalui donasi untuk membangun pembangunan program-program terpilih. Bidang usaha sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir disahkan melalui Akta Nomor 192 tanggal 31 Mei 2021 oleh Notaris Sriwibawana Nawaksari, Sarjana Hukum MKN. Maksud dan tujuan Perseroan adalah kegiatan usaha utama. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan eceran berbagai macam barang yang diutamakannya makanan, minuman, dan tembakau. Didapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, dan kosmetik. Yang kedua, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau free atau kontrak, yaitu usaha agen yang menerima komisi, perantara atau makelar, pelanggan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang dalam dan luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang, dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain. Kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan termasuk melalui internet. Kegiatan usaha penunjang. Selain itu, untuk menunjang kegiatan utama yang dijalankan, Perseroan tersebut juga melakukan kegiatan usaha penunjang yang terdiri dari
1. Pengangkutan dan penggudangan. 2. Industri produk roti dan kue. 3. Aktivitas jasa keuangan. 4. Penyediaan makan dan minum. Manfaat analisis laba kotor. Ada yang pertama, untuk mengetahui penyebab naik atau turunnya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naik atau turunnya harga pokok penjualan. Yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Yang keempat, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi. Yang kelima, sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Yang terakhir, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan. Di sini ada analisis laba kotor yang saya lakukan dari tahun 2019 ke tahun 2021. Di mana di sini ada pendapatan bersih pada tahun 2019 sebesar Rp79.944.988. Dan pada tahun 2020 pendapatan bersihnya sebesar Rp75.826.880. Pada tahun 2021 sebesar Rp84.904.301. Di mana kenaikan pendapatan bersihnya sebesar Rp309.503.549. Di mana pada tahun 2019 ke tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp100.048.771.868. Dan pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar Rp160.731.181. Setelah itu ada harga pokok penjualan, di mana tahun 2019 sebesar Rp14.541.634. Di tahun 2020 Rp15.014.434. Di tahun 2021 Rp17.861.005. Di mana kenaikan pada harga pokok penjualan sebesar Rp63.047.507. Di mana pada tahun 2019 ke tahun 2020 kenaikannya sebesar Rp29.954.068. Tahun 2020 ke tahun 2021 kenaikannya sebesar Rp33.093.439. Di mana didapat laba kotornya pada tahun 2019 sebesar Rp58.403.354. Pada tahun 2020 sebesar Rp60.414.446. Pada tahun 2021 sebesar Rp67.223.296. Di mana terdapat laba kotor kenaikannya sebesar Rp246.455.542. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Yang pertama, perubahan harga jual atau sales price variance. Kedua adalah perubahan kuantitas produk yang dijual. Ketiga, perubahan harga pokok penjualan persatuan produk. Yang keempat, perubahan kuantitas harga pokok penjualan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.